setiap uang yang saya keluarkan ini harus balik modal. Sekarang, waduh, padahal kalau kita beli ilmu itu kan proyek jangka panjang. Kita nggak bisa bilang kita keluarkan duit 1 miliar, habis ikut kelas langsung balik 1 miliar. Nah itu cara cara pikir yang salah. Kenapa? Kan kok pola pikir seperti itu salah? Karena ekspektasinya berlebihan. Ya. Kenapa orang bisa punya ekspektasi berlebihan? Karena kekurangan, Pak. Nah, Oh, itu tadi iya, iya. yang Pak Hendra katakan. Apakah sebelum ikut kelas kita harus koreksi diri dulu? Iya, kerjakan PR dulu. Artinya apa? Kita bereskan kekurangan kita dulu. Kita Hmm. lihat, saya ikut kelas ini, saya ini seberapa kekurangan pada ilmu ini. Kalau semakin akut Pak kekurangannya, semakin saya nggak bisa nyerap ilmu itu, semakin saya mudah kecewa. Contoh. Oke, Lebih terus seperti ini itu. ada lagi kok Irwan ya. Sebelum Hmm, nanti aku akan kasih kesempatan ke teman-teman hmm, yang lain gitu. silakan. Aku ada dua dua kasus gitu. Mungkin nanti bisa kita komparasikan gitu antara kasus Hmm, pertama dengan kasus yang kedua. Kasus yang pertamanya itu real case-nya itu adalah ketika kemudian ada orang dia itu ikut ikut kelas. Kelasnya itu nilainya pokoknya di bawah 30 juta lah ya. aha, Harga harga kelas itu di bawah 30 juta, terus kemudian singkat cerita, eh pokoknya nggak enak lah, ngomongnya itu intinya nggak enak. Ah, itu cuma dijadikan ajang aja karena profesinya tuh sebenarnya dia gajinya per bulan cuman berapa sih. Terus akhirnya ya untuk menumpuk harta kekayaan ya dia bikin kelas seperti ini gitu. Intinya kurang puas gitu, kurang puas. Sementara aku tuh punya teman deket sekali gitu ya. Dia kalau ikut kelas pemberdayaan diri itu bayarnya tuh antam sertie 1 kilo kok Irwan. oh, wow. Dan Hmm, itu dia bayarnya dengan sangat bahagia gitu ya. hmm, Dan yang ikut juga banyak, circle-nya juga banyak yang ikut. Artinya ada sesuatu hasil yang mungkin berbeda atau apa gitu. Atau mungkin setiap orang tuh memiliki pola yang sendiri-sendiri nggak bisa disamakan gitu. Karena di hmm, satu sisi yang satunya justru merasa bertumbuh dengan cara ikut kelas-kelas seperti itu, hmm. tapi di sisi yang lain justru malah memaki-maki coachnya gitu. Nah, nah ini titik tengahnya gimana ya? Sebelum sebelum ikut kelas tuh apakah kemudian kita harus mengenali pola atau mengenali diri kita sendiri atau seperti apa, Ko Irwan? Hmm. Sebelum ikut kelas, mengenali diri sendiri. Oke, sebentar, saya tangkap dulu ya. Mm-mm. Jadi pertanyaannya gini, anggaplah ada dua orang. Hmm. Satu, si A, kita ngomong orang pertama adalah si A. Si Mm-mm. A ikut kelas, kelas itu cuman berharga kurang dari 30 juta, Hmm. tetapi si A ini eh, komplain, Ya, ya, nggak ya intinya kayak puas, gitu, ya intinya kayak merasa gitu. kena scam, gitu kan. Hmm, 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 Ngapain gue buang-buang duit, nggak ada guna. hmm. Ya, Nah, ya. sementara ada juga si B, ini ada orang kedua, di si B, dia ikut kelas, ya anggaplah kita ngomong lebih dari 100 juta gitu, dia ikut Hmm, kelas ya. hmm, hmm, Lalu kemudian, tapi orang ini kok berbeda, dia mengeluarkan uang dengan sukacita, ya, kemudian dia betul. berterima kasih dengan gurunya, dia merasa kayak, Hmm. wah ini ada sebuah manfaat yang cukup besar yang dia dapatkan, padahal si B mengeluarkan uang jauh lebih besar dibandingkan dengan si A. Gitu kan Pak ya? Ya, betul. Nah, kalau saya melihat ini, yang membedakan antara A dan B adalah ekspektasi mungkin Pak. Hmm. Ya, nomor satu ekspektasi yang saya lihat. Karena gini, saya sendiri Pak,
Kita nggak ngomong orang lain ya, saya ngomong saya sendiri aja. Mhm mhm. Saya sendiri, Pak, rekor ikut kelas private ya, Pak, ini ya. Iya. Ikut kelas, Pak, itu 300.000 US dollar, Pak. Berarti itu berapa? Kali 17.000. Wih. 100.000 US dollar itu 1,7 M ya. 100.000. Itu kalikan 3, Pak. Iya. Ya. Dan sampai detik ini saya tidak pernah menyesal mengeluarkan uang itu, Pak. Wow. Tidak pernah menyesal. Karena saya nggak mungkin bisa, kalaupun saya siapkan uangnya, saya nggak mungkin bisa dapat kesempatannya. Nggak mungkin. Karena itu guru saya satu yang ngajarin saya main option, yang membuat saya bisa di Amerika sekarang, bisa satu-satunya imigran mungkin yang cuman duduk-duduk di rumah, Pak. Iya 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 Bukan iya. kerja banting tulang menangis darah. Ya karena orang ini. Dan dipikir logika seperti apapun, saya nggak mungkin bisa mengenal orang ini, Pak, kalau bukan miracle. Kalaupun saya punya uangnya. Ya. Nah, tetapi gini, bedanya adalah, nomor satu, saya harus lower my expectation, Pak. Mhm mhm Itu mhm. dulu. Saya ikut kelas mahal, ekspektasi saya nggak boleh terlalu tinggi. Nah, ini memang dilematis ya. Ini seperti, Pak, ini kan berkebalikan. Kalau kita sudah mengeluarkan uang besar, maka kita harus menuntut lebih banyak. Kalau kamu punya pemikiran seperti itu, ya seperti si A ini. Karena dia berpikirnya gini, setiap uang yang saya keluarkan, ini harus balik modal. Sekarang. Waduh. Padahal kalau kita beli ilmu itu kan proyek jangka panjang. Kita nggak bisa bilang, kita keluarkan duit 1 miliar, habis ikut kelas langsung balik 1 miliar. Nah, itu cara cara pikir yang salah. Kenapa? Kan kok pola pikir seperti itu salah? Karena ekspektasinya berlebihan. Ya. Kenapa orang bisa punya ekspektasi berlebihan? Karena kekurangan, Pak. Nah, Oh, itu iya tadi iya iya. yang Pak Hendra katakan. Apakah sebelum ikut kelas kita harus koreksi Mem diri dulu? Iya, heeh heeh. kerjakan PR dulu. Artinya apa? Kita bereskan kekurangan kita dulu. Kita Mmm, lihat, saya ikut kelas ini, saya ini seberapa kekurangan ada ilmu ini. Kalau semakin akut, Pak, kekurangannya, semakin saya nggak bisa nyerap ilmu itu, semakin saya mudah kecewa. Contoh, Pak Hendra jago main saham. Saya mau ngikut Pak Hendra. Saya bilang, Pak Hendra, ajarin saya main saham. Oke, berapa, Pak? Bayarnya berapa? Saya tanya. Pak Hendra bilang, 1 miliar. Oke, saya siapkan uang 1 miliar. Tapi kemudian saya demanding, Pak. Saya bilang kayak gini, Pak, ini 1 miliar terakhir saya loh, Pak. Utang saya 10 miliar, Pak. Tolong, Pak, ya, diajarin, Pak. Nanti kalau ini nggak berjalan, mati gua, Pak. Habis ini, Pak, keluarga. Ntar lagi saya bambung, Pak, tidur di pinggir jalan. Kira-kira Pak Hendra mau ngajarin saya, Pak? Mau enggak terima lah, uang saya? enggak lah. Ya, jangan, Pak. Itu kalau Pak Hendra terima uang saya, maka Pak Hendra akan disibukkan bukan dengan ilmunya, disibukkan untuk kekurangan saya, Pak. Saya akan cranky karena saya sibuk dengan kekurangan saya. Yang saya lihat cuma, saya nggak lihat ilmunya Pak Hendra, yang saya lihat cuma kekurangan saya. Pak, gimana Pak kekurangan Pak? Itu terus. Berbeda dengan kalau sekarang saya ikut kelasnya Pak Hendra, cuma ya udah nothing tulus lah. Saham juga bukan bidang saya juga punya bisnis, saya juga pengen tahu aja, siapa tahu saham bisa jadi bagus. Kalau ternyata nggak jalan pun, at least saya tahu, saya belajar dari yang terbaik. Kalaupun ini nggak ada hoki di bidang saham, saya masih punya bisnis yang bisa mengcover saya punya hidup. Sehingga Mmm, saya belajar dengan Pak Hendra, nothing tulus, Pak. Nggak demanding, punya kekurangan tapi nggak akut. Nah, itu kata kuncinya. Semakin akut kekurangan saya, semakin saya demanding. Semakin saya ngeluarin duitnya, waduh, aduh, berat banget, Pak. 1 miliar, Pak, ya. Pak, sebentar, Pak, saya telepon istri saya dulu ya, Pak, ya. Sebentar, Pak, saya nyicil dulu, Pak. Sebentar, saya gesek kartu kredit dulu ya. Aduh, ngeluarinnya itu kayak nggak suka cita. Karena dia sendiri juga bingung. Apa benar ya Pak Hendra ini bisa menyelamatkan finansial saya? Kalau iya, iya, kalau iya, kalau enggak gimana? Kalau ternyata Pak Hendra scam gimana? Orang-orang seperti ini nggak akan bisa dapat ilmu apapun. Karena mmm, itulah solusinya adalah sebelum ikut kelas apapun, pastikan kamu sudah selesai atau mentransform kamu punya kekurangan. Minimal nggak boleh akut-akut banget lah.
Kekurangan ada, boleh, tapi jangan terlalu parah. Itu, Pak. Karena Makanya di The Law of Becoming itu, di kelas Law of Becoming itu kan diberesin dulu kan identitasnya gitu. betul, mhm, Sepanjang kita tidak ganti identitas ya kita susah lah ya nggak mau bisa, Pak. ngapain aja gitu. Ya sekali lagi aku mau ngingetin ngajak teman-teman yang belum pernah ikut The Law of Becoming bersama Ko Irwan. Nanti di tanggal 23 Januari jam setengah 9 malam WIB ya teman-teman ya. Sebelum ikut kelas teman-teman udah dapat 7 video materi dulu yang bisa diakses secara langsung. Kemudian ada file PDF berisi materi inti. Terus kita nanti ada pendalaman materi dan praktik dan dijamin keren, serius teman-teman. Pokoknya aku merasa dapat anugerah kemarin yang The Law of Becoming yang terakhir itu, ini bakal dibutuhkan banyak orang gitu. Dan teman-teman nanti akan praktik langsung gitu, gimana setelah dapat uang, diapain supaya bisa mengalir, terus nanti ada panduannya dengan sangat detail dan rinci. Dan malam hari ini ada Mbak Al juga yang sangat ngefans sama Ko Irwan. Nanti Wah, kita akan kasih kesempatan kepada beliau untuk berinteraksi langsung dengan Ko Irwan Hiro ya. Sebelum aku ke Mbak Al barangkali, kok aku pengen memperdalam lagi nih dengan kasus-kasus aja deh, supaya ketika aku bertanya tuh pertanyaannya itu kasus, itu siapa tahu gitu ada yang mirip-mirip dan teman-teman bisa mengambil pelajaran dari jawaban yang disampaikan oleh Ko Irwan gitu. Kita ini kan setiap orang tuh kan memiliki yang namanya latar belakang yang berbeda-beda, pendidikan dari orang tua berbeda-beda, mhm, sekolah mhm, berbeda-beda gitu kan. mhm, Terkadang ketika kemudian kita itu pengen maju gitu, itu masih belum ada titik selaras dengan